Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Sindres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share satu hal untuk kamu yang gak semangat karena lihat orang lain yang lebih sukses. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, Your Best Year Ever, gimana cara bikin tahun 2023 itu jadi tahun terbaik buat kamu. Kamu akan belajar gimana caranya untuk bisa membuat resolusi, dan gimana caranya biar bisa konsisten dan komitmen dalam mewujudkan resolusimu, ya. Kamu bisa join secara gratis di 4 Desember 2022 dari jam 7:30 sampai jam 8:30 malam, WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kamu bisa join sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi. Join sekarang juga karena slotnya terbatas, ya. Oke, jadi untuk podcast ini saya ngejawab pertanyaan yang masuk lewat Instagram dari @devitabi. Dia bertanya seperti ini. Kak, gimana cara handle perasaan putus asa, pesimis, atau gak worth it, dan bikin jadi males dalam keseharian? Kadang kalau habis dengar atau nonton motivasi, jadi agak lega. Tapi kalau lihat lingkungan, teman-teman dan orang lain yang terlalu positif atau produktif, atau kalau udah usaha dikit buat upgrade diri tapi gagal, suka ngerasa, udahlah, kayaknya emang gue gak ditakdirkan buat jadi yang baik. Mungkin mereka emang worth it, tapi gue gak begitu. Gue gini aja gak apa-apa deh. Tapi kadang sedih juga ngelihat seperti itu. Rasanya kayak pengen dibantu keluar dari lubang ini, tapi malas gerak, pengennya diangkat gitu. Maaf ya kak, curhat. Oke. Jadi yang pertama, sebelum saya ngebahas tentang bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebelum itu saya mau menekankan pada satu hal yang jadi statement teman kita satu ini, yaitu adalah pengennya diangkat gitu. Pengennya dibantu diangkat. Nah, jadi ibaratnya misalnya kalau kamu saat ini lagi haus, terus kamu ibaratnya pingin dikasih minum gitu. Atau kalau kamu lagi lapar pinginnya disuapin. Nah, dalam hidup ini itu kita sangat sulit untuk bisa seperti itu. Karena yang paling bertanggung jawab di hidup kita, pada diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Jadi, kamu perlu mengambil satu sikap di mana kamu mengambil tanggung jawab 100%. Di mana kamu memiliki prinsip bahwa kamu bertanggung jawab pada apa yang terjadi dalam hidupmu. Dengan seperti itu, kamu akan menjadi jauh lebih berdaya, kamu bisa ambil tanggung jawab tadi, dan yang pastinya adalah kamu tidak menggantungkan dirimu dengan orang lain, ya. Jadi yang pertama adalah ambil tanggung jawab pada hidupmu. Nah, lalu tadi ada statement juga kalau ngelihat orang lain yang jauh lebih sukses atau jauh lebih produktif, itu kita akan jadi gak semangat, jadi malas. Nah, itu yang terjadi ketika kita mencoba membandingkan diri kita dengan hal-hal di luar diri kita. Seperti misalnya dengan orang lain, kita bandingkan dengan mereka, itu kita akan menjadi satu yang namanya helpless, dimana kita tidak berdaya, karena ketika kita ngebandingin sama orang lain, itu kita gak bisa kontrol orang lain. Ya kalau dia udah sukses dan produktif ya udah karena dia memang rajin, tapi kita gak bisa mengontrol dia atau mengubah dia kayak udah deh, kamu biasa-biasa aja gitu. Gak usah gitu-gitu amat. Mungkin kamu bisa ngomong seperti itu, tapi keputusan utama tetap ada di tangan mereka. Saya pun pernah ngerasain hal yang sama ketika dulu menjadi trainer. Ketika memulai jadi trainer di tahun 2011, jadi saya mulai jadi trainer dan saya mulai kayak ngelihat kanan kiri saya dan mulai ngebandingin sama trainer-trainer lainnya. Saya ngelihat, si trainer A udah sukses luar biasa ya. Dia undang ke berbagai macam perusahaan, sedangkan saya belum. Terus ngelihat juga ada trainer lain, dia udah nulis buku ya, kok aku belum nulis buku, kayak gitu. Dan begitu banyak hal lainnya yang ngebuat saya jadi ngerasa minder saat itu karena ngebandingin dengan orang lain. Nah, dari situ sampai akhirnya saya belajar bahwa ketika kita mau berprogres, jangan bandingkan diri kita sama orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Maksudnya adalah ketika kita mau berprogres, kita harus ngebandingin diri kita dengan performance kita sebelumnya atau progres kita sebelumnya. Kayak misalnya, tahun bulan ini aku ngasih trainingnya 1 kali.
nextnya bisa 2 kali. Jadi dengan terus bertumbuh dan berprogres seperti itu akan ngebuat kamu jadi jauh lebih peaceful, jadi jauh lebih damai dan menyenangkan dalam berprogres, dan tentunya tidak akan stres karena kamu membandingkan dengan orang lain. Dan yang pasti ketika kamu ngebandingin sama orang lain, itu tidak akan ada habis-habisnya gitu. Kamu akan ngebandingin terus, ngebandingin dengan A, kayak gitu. Terus kamu ngelihat ada yang lebih sukses lagi, kamu ngebandingin lagi. Jadi gak akan ada habisnya. Di atas langit selalu ada langit. Begitu terus, gak akan ada habisnya. Ini adalah infinite game gitu. Nah, maka dari itu, daripada kita sibuk ngebandingin diri kita sama orang lain, mendingan kita sibuk ngebandingin diri kita sama progres kita. Sehingga itu akan memacu diri kita untuk terus bertumbuh dan jadi jauh lebih baik. Ibaratnya sama kayak ketika kamu lagi olahraga atau nge-gym, misalnya kamu lagi angkat beban gitu, kamu gak bisa kayak baru pertama kali latihan angkat beban terus ngebandingin sama orang yang udah latihan bertahun-tahun, yang sudah ngangkat 50 kilo terus kamu ngebandingin sama dia. Tentu gak fair. Jadi paling sehat itu adalah ngebandingin dengan diri kita sendiri. Kalaupun sesekali benchmark itu boleh, tapi tetap acuan utamamu bukanlah orang lain, tetapi dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.